SOS Global Ministries are reaching all of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, selamat berjumpa dalam program spesial SOS. Kalau dengar kata SOS ini kayak orang minta tolong gitu ya, tapi memang singkatan dari sahabat orang sakit. Nah, SOS ini dirintis atau didirikan oleh sahabat Pak Stefanus, seorang hamba Tuhan sudah lama, udah 12 tahun yang lalu. Dan saya kenalnya ini belum lama sebenarnya, tahun lalu sudah mulai kontak-kontakan, tapi nggak jadi pelayanan. Lalu kan ada COVID, tapi justru akhirnya secara online melayani SOS. Nah, SOS ini pelayanannya banyak banget ya, besok ke rumah sakit, mengunjungi orang sakit, ibadah untuk orang sakit, ada doa lagi ya, hampir tiap hari, tiap jam, pokoknya masuk aja ke web atau Facebook dari SOS dan informasi pelayanannya lengkap sekali, termasuk salah satunya adalah kesaksian-kesaksian yang tadinya di-host oleh Pak Stefanus. Setelah saya pelayanan beberapa kali, lalu Pak Stefanus kontak saya, gitu ya. Wah, Pak, bisa nggak jadi host untuk program kesaksian? Ya, saya bilang boleh ya, kita langsung saja, pokoknya supaya dengan demikian kita bisa berjejaring. Jadi jejaringnya itu saya sekarang kenalin dari saya dulu karena ini yang pertama ya. SOS dulunya logo yang lama ya, kemudian tadi yang kita dengar di intro itu logo yang baru. Nah, saat inilah kita bekerja sama, saya ini dari keluarga Indonesia Bahagia, sehingga hari ini ketika kita melakukan tapping ini nanti akan ditayangkan di baik channelnya SOS ya, Facebook, YouTube ataupun channel saya Keluarga Indonesia Bahagia. Dengan demikian pelayanan SOS yang menurut saya memang luar biasa. Jadi pertama kali saya diminta membawa firman itu saya udah terkesan dan kontak Pak Stefanus. Wah, ini pelayanan langka, ini luar biasa karena banyak sekali orang sakit, orang susah yang pasti akan mendapat kekuatan dalam hal ini. Nah, sekarang hari ini kita akan menghadirkan tamu dari Semarang, ya. Siapa dia? Pak Wijayanto. Nah, nanti lengkapnya Wijayanto Seneng. Namanya aja belakangnya seneng ya. Tapi apakah hidupnya seneng terus? Ya. Belum tentu. Saya ini selamat berjumpa Pak Wijayanto. Ya Pak. Betul ya, Pak. Wijayanto Seneng. Wiyanto Pak. Wiyanto Seneng. Maaf, Wiyanto Seneng. Itu Wiyanto. seneng bahasa Jawa senang ya. Ya, betul Pak. Nah, itu nama ayah saya Pak. Oh, nama ayahnya? Iya. Oh, oke. Nah, Pak, mungkin malah saya tertarik dengan nama Bapak ini. Ini nama ayahnya. Itu nama ayahnya Seneng itu ada ceritanya nggak, Pak? Waduh, kalau ceritanya ayah saya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Oke. Tapi setiap usaha kami dinamai senang semua Pak. Jadi Mama punya toko Senang. Saya punya perusahaan Senang Mulia Abadi. Adik saya punya usaha namanya Senang Sentosa. Karena orang Jawa ini, saya kan dari Solo Pak. Jadi saya punya kakak dulu sakit-sakitan, ya. Lalu namanya sama orang tua zaman dulu dikasih nama, ganti namanya Bambang, gitu. Masih sakit-sakitan. Tambah Cipto, gitu. Masih sakit-sakitan. Tambah Utomo, masih sakit-sakitan. Akhirnya ganti Anto, masih lagi, gitu ya. Udah kalau itu empat-empatnya digabung, Anto, Bambang, Cipto, Utomo. Jadi orang nama itu kan biasanya misalnya
ya belakangnya itu keluarga gitu ya. Ini kalau kakak saya itu 4 nama nggak digabung jadi satu. Jadi saya pikir apa dulu ini bapak ini leluhurnya susah gitu ya, terus kasih nama seneng. Nggak ada ceritanya ya Pak ya. Saya nggak tahu ceritanya itu Bapak itu. Oke, ya mudah-mudahan itu sebuah harapan ya. Ketika memberi nama itu ada harapan supaya hidupnya gembira, senang. Tapi kan hidup ini nggak seperti yang diharapkan. Dan saya dengar juga Bapak pernah mengalami ya peristiwa yang tidak diharapkan, yaitu anak yang sakit. Tapi boleh Pak Yanto silakan cerita dulu. Ya, terima kasih Pak Jarod sudah dikasih kesempatan buat saya. Saya langsung aja ya Pak Jarod. Saya nama Wianto, saya aslinya dari Kudus, kemudian saya tinggal di Semarang, pernah kuliah di Yogyakarta juga, ambil Fakultas Teknik Sipil. Nah, memang saya dilahirkan sejak kecil menjadi Kristen. Artinya sejak kecil itu bukan dari lahir, tapi dari sejak kecil SD lah. Kami sudah mengikut Tuhan dengan baik. Ya, sudah sekolah minggu dan lain sebagainya. Tapi ternyata di dalam kehidupan saya, ternyata memang ada hal-hal yang harus dibereskan Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga saya mengalami beberapa hal yang harus saya alami. Seperti tadi Bapak katakan bahwa hidupnya harus senang, ternyata tidak semua harus senang. Ternyata harus saya lewati di dalam lembah air mata, boleh saya katakan seperti itu, Pak. Wow. Nah, kejadian ini kira-kira yang paling sangat membuat hati saya ini dan menjadi pelajaran buat kehidupan saya adalah ketika peristiwa anak saya yang bungsu ini di tahun 2015. Wow. Dia mengalami sakit sedemikian rupa. Dan ini ternyata Tuhan ada maksud tertentu. Saya dipertemukan dengan satu kebenaran. Sakit apa itu, Pak? Sakitnya sakit apa, Pak? Ini ceritanya begini, Pak. Saya kan belum tahu sakitnya. Ketika itu anak saya masih SMA, Pak, waktu itu. Dan sedang mengalami ujian akhir. Mengalami ujian akhir di kelas 3. Ya. Dia sakit. Akhirnya kami ke dokter umum, Pak. Dokter umum, kasih obat, sembuh. Obatnya habis. Sakit lagi. Kemudian kita ke internis, Pak. Beberapa kali seperti itu kita ke internis. Kemudian divonis untuk amandel, Pak. Potong amandelnya. Ini kelihatannya amandelnya yang nggak benar. Akhirnya kita janjian dengan dokter THT, masuk untuk potong amandelnya setelah ujian praktek itu. Jadi anak saya masih bisa mengendarai kendaraan dari sekolahnya sampai rumah, Pak, waktu itu. Oke. Masih bisa dia, tapi dengan wajah yang pucat, dengan gairah yang tidak ada. Tapi dia bisa menyelesaikan ujian praktek waktu itu. Dan akhirnya kita ambil waktu, sudah janjian untuk masuk ke dalam operasi, masuk rumah sakit, kemudian biasa kalau rumah sakit, satu, lab dulu, lab darah. Nah, lab darah ini begitu keluar, kami kaget sekali. Ternyata HB-nya cuma 7. Wow. HB itu 7. Trombosit cuma 40, Pak. Waduh. Leukositnya untuk masih 18. Ya bersyukur masih 18. Ya, kalau sudah sampai 50, waduh, berat itu. Ya, kemudian diadakan satu transfusi darah, transfusi trombosit. Ternyata 5 hari itu stuck. Anak ini tidak membaik dalam posisi darahnya, stuck aja, nggak ada perubahan sama sekali. Semakin kami pusing waktu itu, Pak. Semakin kami, bingung. Kenapa anak ini? Dicek darah tepi, tidak kelihatan. Akhirnya kalau tidak salah waktu itu tanggal 9 Februari kalau tidak salah. 9 Februari waktu itu 2015 pagi hari Senin itu, Pak. Ya, itu dokter mau ambil sumsum tulang belakangnya. Oh ya, diambil sumsumnya, ya, disedot. Ya, karena dia sudah curiga, Pak. Ini ada kelainan darah.
dan terlintas dalam pikiran saya, Pak, ini mesti penyakitnya leukemia, saya gitu. Ini mesti ada kanker darah yang makan darah putih makan darah merah. Ini terlintas di pikiran saya, tapi saya tidak begitu masih menolak hal itu, Pak. Nah, kemudian setelah itu tiba-tiba itu, Pak, ketika kami sudah tanda tangan semuanya, semua sudah tanda tangan, saya, anak saya, itu satu tindakan yang perlu tanda tangan saya dan anak saya. Kemudian tiba-tiba waktu pagi itu saya duduk di teras rumah sakit itu, tiba-tiba Tuhan kok ngomong buat saya, bawa ke Singapura, bawa ke Singapura. Ini yang luar biasanya, Tuhan ikut bekerja bersama-sama dengan saya. Nah, waktu itulah saya ngomong, saya langsung kontan, saya orang yang ya bukan bagaimana-mana, tapi ya dengarlah dengan Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan. Kemudian setelah itu saya ngomong, wes oke, saya tak ke Singapura aja. Saya share sama family saya, kakak saya, adik saya, semuanya saya share. Ternyata kakak saya punya teman yang pernah mengalami hal yang serupa dengan anak saya di Singapura dan disembuhkan. Waktu itu dengar kesaksian dari Full Gospel, bakti ibadah Full Gospel, dan akhirnya dicari orang itu dan dapat. Akhirnya singkat kata saya dijanjikan oleh temannya kakak saya, akhirnya ke L&D NUH. Dan singkat kata saya sampai sempat kebingungan karena tidak ada jawaban, Pak. Saya sempat ke Glen Eagle, sempat ke Mount E untuk konsultasi perwakilan-perwakilannya di Parkway lah itu. Nah, saya ngomong dengan diri saya, wah kalau saya sampai Mount E dan lain sebagainya, nanti uang saya habis ini. Uang saya habis itu. Uang saya bisa habis ini. Udahlah, saya ke SGH aja. Saya ngomong gitu. Ya sudah, tapi ternyata tiba-tiba orang yang teman kakak saya tiba-tiba telepon saya. Sudah dijanjikan dengan profnya di NUH hari Kamis. Nah, begitu langsung kami ambil keputusan untuk terbang ke sana. Dan yang luar biasa ini, Pak, saya enggak tahu tiba-tiba. Ini yang enggak tahu. Komunitas anak-anak Tuhan yang luar biasa ini. Saya luar biasa. Tiba-tiba sorenya tuh HP saya tuh berdering-dering terus, Pak. Ditelepon orang-orang yang enggak saya kenal. Dari Makassar, dari Bandung, dari Jakarta, begitu lama memberikan kekuatan, memberikan doa pada saya. Siapa dia? Saya tidak tahu. Dan ternyata yang teman kakak saya itu adalah ikut dalam jaringan SOS. Karena dulu waktu di Singapura pun ditangkap oleh SOS. Wow. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, saya tidak kenal siapa Pak Steve, Pak. Saya tidak kenal sama sekali. Saya tidak pernah. Tiba-tiba Pak Steve invite loh, Pak, di BP saya. Loh, saya tidak tahu. Dan itu sangat berarti ya Pak ya, karena Bapak kan dari Indonesia ke Singapura, ke negeri orang, ke negeri asing, dalam keadaan bawa orang sakit, gimana-gimana, kalau nggak ada informasi ini kan nanti mahal apa enggak, nanti bagaimana perasaan-perasaan, pertanyaan bagaimana itu kan tambah stres, apalagi di negeri asing ya Pak ya. Wah, itu satu jalan Tuhan pertama kali dibuka Tuhan, Pak. Karena saya tidak pernah ke Singapura untuk berobat, Pak, dan tidak pernah sama sekali. Kemana tujuannya, kemana dokternya, kita tidak tahu sama sekali. Terus istilah orang Jawa ngelundung aja, Pak. Ternyata Tuhan buka jalan loh. Dan juga ada Pak Steve yang membantu saya, Pak. Ada orang-orang yang menghubungi, itu penting sekali, Pak ya. Wah, sangat penting, Pak. Sangat penting buat saya. Karena itu petunjuk buat jalan saya, Pak. Terus terang. Karena kalau enggak kan kita juga kayak meraba-raba, bahkan mungkin takut ya, ini jangan-jangan sama rumah sakitnya diketok nih, diperes nih aku. Loh, hebatnya loh, Pak. Nanti yang sakit bukan anaknya, bapaknya ikut sakit. Stres. Loh, iya, Pak. Betul, Pak. Bapak stres nggak, Pak? Nggak bisa sempat stres, Pak. Oh, hebat stresnya itu waktu, Pak. Uang mengalir begitu rupa. Ya, saya teruskan cerita saya, Pak ya. Bisa ya, Pak ya? Ya. Nah, saya diterima Pak Sita
Pak Stefanus, saya terbang dari Semarang itu kalau tidak salah hari Rabu, langsung ke Singapura. Dijemput Pak Stefanus, diantar sampai rumah, dicarikan apartemen waktu itu. Ya semuanya sudah diatur sama Pak Stefanus. Saya luar biasa Tuhan, saya tidak tahu, tidak kenal siapa Pak Steve itu. Tapi satu perkara Tuhan sudah mulai buka jalan. Buka jalan, satu persatu Tuhan buka jalan. Dan luar biasa. Nah, singkat cerita Pak, saya sudah sampai rumah sakit. Pak, sampai rumah sakit, diobservasi semuanya, anak diobservasi, dan kemudian apa yang terjadi? Harus nunggu seminggu. Seminggu lagi. Kami stay di sana seminggu. Ya sudah, seminggu Pak. Nunggu nggak gampang juga tuh Pak, ya. Nunggu itu kan kayak nunggu keputusan, argonya jalan. Tapi Pak, sebelum Singapura itu dulu waktu di Semarang itu sebenarnya vonis dokternya sakitnya apa Pak? Dia belum pernah memvonis, Pak. Dia belum berani memvonis. Karena mau diambil sumsum belakangnya, kami tidak jadi. Oh, oke. Saya mau bawa langsung ke Singapura. Jadi belum divonis apa-apa. Oke. Iya. Jadi waktu nunggu seminggu itu ngapain aja tuh Pak tuh? Ya sudah, kita jalan-jalan aja, jalan-jalan ke mana. Dan anehnya Pak, Selasa itu ya, Selasa kalau tidak salah keputusannya Selasa. Senin malam itu Edwin tidak bisa tidur Pak. Nah sudah, pokoknya tidak bisa tidur, dia tidak seperti biasanya. Karena nunggu divonis itu ya Pak ya, kayak nunggu vonis hakim aja tuh terdakwa. Betul itu Pak. Dan kemudian Selasa kan, sudahlah, pokoknya kita berjalan dengan iman pokoknya. Nanti kita koper semua, vonisnya tidak negatif, kita langsung pulang aja, gitu. Cari tiket goso jaga itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sampai di rumah sakit, saya diberitahu bahwa Edwindo itu sakit leukemia. Waduh, saya langsung kayak orang kena kena halilintar di siang bolong Pak saya. Udah. Saya sampai aduh piye Tuhan ini. Ya sampai seperti sejauh itu saya ngomong dengan Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Sudah. Tapi apapun yang terjadi karena Tuhan sudah bawa sini, saya ditanya dokternya, silahkan mau dibawa ke Indonesia silahkan, mau diperawatkan di Singapura ya silahkan. Dia ngomong gitu Pak. Nah, saya sudah Pak, karena saya sudah dituntun Tuhan sampai sini, ya sudah Pak. Saya mau di Singapura saja. Kemudian apa yang terjadi Pak? Dia ngomong dengan saya, siapkan uang $250.000 Singapura. $250.000 Singapura. Itu berapa itu? 2,5 miliar. 2,5 M, Pak. Iya, 2,5 miliar. Wow. Iya. Tapi apapun sudah pokoknya saya tadi seperti saya katakan, saya gelundung, Pak. Udahlah, saya gelundung. Dan enggak itu lagi, Pak. Harapannya berapa, Pak? Hanya 70% dari 100%. Nah, pertama kali dia katakan 60%. Kemudian setelah cek darahnya keluar semua, dia ngomong bisa 70% ini. Nah, sudahlah saya ikut aja. Nah, itulah perjalanan mulainya pertama kali saya, Pak, untuk mengetahui bahwa Edwindo ternyata divonis sakit leukemia. Dan Pak, jenisnya adalah AML. AML adalah jenis yang sangat ganas. Dan tapi pengobatannya cukup pendek 6 bulan, tidak seperti ALL sampai 2 tahun. Ya, saya jalani aja Pak waktu itu. Tapi ya dengan satu kebingungan yang sangat bingung saya dalam hal itu. Pak Wianto, waktu Edwin sakit ya, Bapak kan sampai kayaknya stres banget, lalu juga biaya yang tidak sedikit ya diusahain. Memangnya Edwin ini artinya apa bagi Bapak gitu ya? Anak nomor berapa, atau anak paling disayang, atau malah anak paling bandel? Jadi kok Bapak istilahnya nih bela-belain banget ini gitu ya, kan banyak orang Indonesia yang cukup mampu juga gitu ya, rawat di Indonesia aja lah lebih murah gitu ya, gitu misalnya. Nah, ini gini Pak, ini ya maaf, ini sifat yang dibawa dipelajari dari ayah saya dan orang tua saya lah, ayah ibu saya. Dia mengatakan rawat anak itu sebaik-baiknya. Bahkan orang tua saya berkorban untuk saya dengan semua anak-anaknya.
Dia sendiri dalam keadaan menderita, anaknya diberi yang lebih daripada dia, perhatiannya daripada dia. Dan kami anak-anaknya bersyukur bisa mencontoh teladan dari orang tua kami, Pak. Nah, akhirnya kami pun menjalankan apa yang seperti itu. Jadi saya tidak pernah menganak emaskan seseorang, tidak pernah. Semuanya adalah tanggung jawab saya. Jadi saya harus mengobati apapun anak saya sekuat saya. Nah itu, saya pernah ngomong seperti ini loh Pak, waktu pengobatan. Saya pernah sampai berkata gini, itu 250 US Singapura itu kalau normal Pak, kalau sampai kena harus cangkok sumsum tulang belakang itu bisa 4 M bisa lebih. Saya pernah ngomong sama kakak saya waktu itu. Saya orang Chinese ya, keturunan Chinese ya. Saya ngomong, Cik, Cik, kalau sampai saya ini, saya kehabisan kehabisan uang untuk biaya perawatan anak saya. Tolong anak saya yang masih 2 dalam keadaan sekolah, 1 sekolah arsitek Parahyangan Bandung, 1 masih kuliah di dokter, tolong saya minta tolong saja, ini tolong diselesaikan. Sampai tidak punya uang apa-apa untuk mengobati Edwin, tolong aku minta tolong aja, 2 ini aja selesaikan. Nanti aku tidak usah diurusi lah. Saya makan segot tempe gitu loh, segot tahu itu cukup buat saya, nggak apa-apa. Saya ngomong gitu dengan kakak saya. Itu yang terjadi Pak waktu itu. Wow. Wah, jadi ya dalam keadaan pas-pasan ya Pak ya membawa Edwin ke Singapura ini. Oke, terus boleh dilanjutkan Pak. Jadi akhirnya gimana Pak? Ya, akhirnya divonis leukemia. Akhir ujung-ujungnya Pak masuk ke Bangsal. Setelah itu diadakan diobati dengan kemoterapi. Akhirnya setelah perawatan hampir kira-kira kemoterapi pertama atau kedua, lupa saya. SOS selalu mengunjungi kami, memberikan semangat buat kami, mendoakan buat kami, itu yang dilakukan terus buat kami, Pak. Dan satu kali waktu ini yang sangat tidak pernah saya pikirkan Pak dalam kehidupan saya. Waktu itu Pak Stefanus mengajak pas hamba-hamba Tuhan waktu itu belajar SOS di Singapura. Pas waktu itu Edwin tidak sedang di rumah sakit, berada di apartemen. Kemudian Pak itu hamba-hamba Tuhan mengadakan komsel di apartemen. Dan waktu itu Pak Stefanus memberi kesempatan pada Edwin untuk bicara. Ini yang sangat saya kagetkan, Pak. Saya tidak pernah menaruh curiga apa-apa dan tidak pernah merasa mempunyai perasaan yang seperti ini, tapi ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Pak Steve ketika komsel itu Pak Steve ngasih kesempatan buat Edwin. Dan Edwin mulai berbicara, Pak. Mulai berbicara dalam apa adanya dalam hatinya. Nah, Bapak monggo silahkan tanya Edwin apa yang ada di dalam hatinya waktu itu. Oke. Kalau gitu kita akan undang Edwin untuk berbagi ya. Kalau tadi Pak Wianto ayah, sekarang Edwinnya biar bisa melanjutkan ceritanya. Tapi saya mungkin share gambarnya dulu kali ya. Ini gambarnya Edwin, nanti mungkin Edwin bisa sambil cerita juga boleh. Ini gambar ini apa nih? Oh, itu gambar pas sudah di NUH, pas sudah mulai kemo. Sama ya ini ya? Iya, Pak. Ini di kemo. Nah, itu makanya sampai rontok itu ya rambutnya ya? Iya. Yang kiri barusan mau awal kemo. Oke, ini yang setelah di kemo. Ya, itu yang pada saat kemo. Terus sudah di kemo. Sudah di kemo, rontok deh rambutnya. Ya. Rontok atau memang dicukur? Rontok sendiri. Rontok ya. Oke. Ya,
Jadi gimana yang dirasakan sama Andre waktu itu ketika Edwin. ya Edwin waktu di Edwin waktu di Singapura, silakan. Oh iya, berarti pas di Komsel itu ya. Ya, Sebenarnya dari kecil tuh saya itu sudah ada kepahitan sama papi. Dari kecil, dari SD mungkin. Karena kan papi kan orang yang disiplin tuh. Disiplin di mana masih mainnya kalau bisa dikatakan pengajaran tradisional lah. Masih main tangan. Jadi kadang-kadang kalau nakal banget dipukul. Seperti itu. Nah, karena saya orangnya yang paling nakal di keluarga, jadinya saya sering kena pukul sama papa saya. Nah, dari situ mulai kepikiran, eee, apa ini benar sih papaku. Habisnya karena sering nakal, jadi kelihatan paling banyak dimarahin kan. Jadi kayak rasanya paling 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 dikucilkan lah seperti itu. Lebih sayang kepada kakak sama cici saya. loh, Edwin, Dari kamu kan awalnya gitu. anak bungsu ya? Iya, paling Ya, kecil. sebagai anak bungsu kan biasanya berharap dimanja gitu ya. Ini malah digebuk gitu ya. Iya, karena paling nakal ya Kak. Iya, iya, tapi ya itu Paling kayak paling nakal di rumah. nambah kekecewaan ya. Kalau ketemu yang lain sesama anak Iya, bungsu gitu kan ceritanya kan anak bungsu tuh di mana-mana kayak dimanja, disayang gitu. Ini loh kok dipukul gitu iya. ya. Ya kan ya nakal tapi kan Iya bener. berharap disayang gitu. Jadi itu ya mungkin ikut nambah kecewa, nambah kepahitan gitu ya. Oke, terus jadi gimana tuh? Iya. Jadi sudah itu dari kecil udah pernah tanya sama Tuhan, apa benar sih ini papaku sebenarnya? Hmm. Apa benar ini papaku yang asli apa? Dia memang cuman kayak melakukan kewajibannya karena dia punya anak anak keempat, aku. Jadi dia cuman kayak melakukan kewajibannya yang penting, bimbing sampai gede, sampai besar aja. Nah, udah berjalan lama, SMP, SD kelas 6 masih mikir-mikir, SMP udah mulai lupa, SMA udah bener-bener lupa tentang mikirin tentang papiku bener nggak sih papiku. Cuman perilaku perilaku saya itu tetap tetap aja sama papiku selalu clash atau tengkar terus lah. Jadi kalau di rumah selalu aja tengkar, tiap hari tengkar, tiap hari pokoknya nggak ada yang namanya damai di rumah. Waktu Nah, kamu sakit dibawa ke Singapura itu umur berapa? itu kelas SMA kelas 3 jadi 17 ke 18 kira-kira. Awal tahun 2015. Jadi SMA kelas 3. SMA kelas 3. Ya, memang itu juga masa-masa di mana banyak anak sama orang tua hubungannya nggak baik ya. Masa apalagi kalau memang dari awalnya punya pengalaman dipukul, berharap dimanja, malah dikerasin. Emang cara generasi sebelumnya mendidik kan seperti itu. Terus, Ya, nah, akhirnya sampai kejadian sakit ini ya. Oke, ya silakan kepahitan dilanjutkan. apa-apa. Ya. Nah, sesudah itu pada saat sakit di Semarang, pas masih di Semarang itu kan sudah ditransfusi, seperti transfusi darah gagal-gagal, itu saya masih biasa aja. Cuman masih mulai mulai kayak ada rasa-rasa, kayak ada suara di dalam hati, cuma belum tahu apa-apa. Sesudah mulai tanda tangan, pada saat di Semarang mau apa, cek sumsum tulang belakang kan tanda tangan dulu. Itu sudah mulai kerasa, ini ada apa ini, kepikiran. Nah, pada saat itu papaku pas di rumah sakit, dia kayak perilakunya tuh sangat beda banget lah. Jadi kayak dari yang saya pikirkan orangnya tuh keras, marah-marah terus, serat berbalik 180 derajat. Jadi dia kayak selalu kepikiran tentang diriku, bagaimana keadaannya sampai sampai kayak orang pusing lah, kayak orang pusing
pusing untuk cari jawaban, nggak ketemu-temu jawabannya. Seperti itu. Nah, pada saat itu aku langsung kayak ada yang ngomong, "Dulu kamu pernah kan ngomong sama Tuhan kalau bener nggak sih ini papamu? Ini sekarang aku liatin nih. Ini papamu yang sesungguhnya itu sebenarnya sesayang ini sama kamu. Hmm. Kalau dia itu bener-bener ngasih segalanya buat kamu." Hmm. Nah, dari situ aku udah mulai ngerasa kalau aku sebenarnya dari kecil tuh memang salah. Dan aku merasa pada saat itu aku malah lebih kayak seneng punya bisa ada momen di mana aku sakit seperti ini. Di mana jadi sebelum aku kuliah, di mana kuliahnya di Jakarta, kan bakal ninggal papa mama. Sebelum itu aku bisa menemukan jawabanku yang dulu yang pernah aku tanyain. Jadi kayak rasanya tuh seneng banget lah ada momen di mana aku bisa mengetahui papaku itu sebenarnya kayak gini. Di situ aku sudah mulai nangis dan aku ngomong minta maaf ke papa. Cuman pada saat itu aku belum ngomong apa-apa sama papa, cuman nangis, meluk papa. Habis itu, "Maafin aku ya, Pak." Tapi papa aku belum tahu apa-apa pada saat itu. Karena aku belum beritahu tentang apa yang sebenarnya yang tak maafin itu apa. Mungkin papa saya cuma mikir karena aku nakal kayak gitu aja. Nah, pas di Komsel itu nggak tahu kenapa pada saat Pak Stef ngomong 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 untuk aku bisa berbicara, itu di mana kayak rasanya udah ini waktunya untuk aku ngomong ke papaku. Kalau enggak pada saat itu, kapan lagi aku bakal ngomong. Karena kemungkinan sesudah itu aku nggak bakal kepikiran lagi tentang hal ini, tentang hal di mana aku kepahitan sama papaku. Pada saat itu aku benar-benar ngomong ke papaku kalau aku tuh dari kecil kepahitan sama papaku. Seperti yang tak ceritain dari tadi itu, aku ceritain semuanya di Komsel itu. Nah, pada saat itu papaku barusan ngerti kenapa aku nangis di rumah sakit pada saat di rumah sakit Semarang. Kenapa aku nangis, habis itu kenapa aku minta maaf, itu papiku barusan mengerti. Dan di waktu Komsel itu pula, itu papaku benar-benar juga aku nangis kembali di situ dan papaku juga nangis dan minta maaf pada aku kalau mungkin perilakunya terlalu kasar kepadaku seperti itu. Wow, 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 luar biasa ya Tuhan membawa ya lewat penyakit ini pemulihan antara anak dan bapak. Nah, saya mungkin balik ke Pak Wianto dulu. Waktu Andre ungkapin isi hatinya seperti itu, gimana tuh yang Bapak rasakan waktu itu, Pak? Ya, waktu itu. Masih mute suaranya. Bentar. Ya, gimana perasaan Bapak waktu itu? Ya, waktu itu ketika Edwin ngomong seperti itu, saya sempat kaget, Pak. Loh, kenapa? Ya toh, kenapa kok dia sakit hati dengan saya? Saya kan sama aja. Tapi apapun, Pak, saya harus belajar dalam banyak hal. Ternyata saya mendidiknya salah, gitu. Kemudian saya merelakan memberikan pengampunan buat dia. Kami adakan rekonsiliasi, kami peluk dia. Ya terus terang kita bercerai dalam air mata, Pak. Tapi disitulah letak Tuhan buka jalan yang luar biasa, seperti portal mobil yang kepatok itu terus kemudian dibuka begitu rupa saya dengan Edwin ada terjadi rekonsiliasi dengan baik. Itu saja yang saya rasakan Pak waktu itu. Dan kami benar-benar ada rasanya apa saya tidak bisa sampai mengutarakannya ini. Begitu dalamnya. Oh ternyata ini tuh akar permasalahannya yang Tuhan mau buka buat saya. Ini yang kami alami Pak Jarod. Ya, terus balik ke Edwin lagi. Itu kejadiannya setelah kemo atau sebelum kemo? Di persekutuan itu? Itu pada saat pertengahan kemo. Oh, pertengahan kemo ya. Iya. Terus setelah rekonsiliasi itu secara
perasaan pasti kan ada kelegaan, ada rasa plong, lalu hubungan yang pulih orang tua anak itu kan luar biasa. Hati bapak kembali kepada anak, anak kepada bapak. Karena kalau hati anak nggak sama bapak, bapak nggak sama anak, Maleakhi berkata, aku akan datang pukul tanah dengan kutuk, sehingga emang orang bisa terkena kutuk kalau anak nggak hormat orang tua nggak sayang anak. Tapi begitu ada pemulihan, maka yang datang juga bukan kutuk, dibalik deh, yang datang berkat. Nah, secara kesehatan, kalau Andrea merasakan nggak sejak momen itu kayak ada perubahan yang lebih rasa dari sisi penyakitnya? Edwin Pak, Edwin. Dari rasa kesehatan ya Pak tadi. Ya. Kalau dalam kesehatan sebenarnya dari kesehatan mungkin masih biasa saja. Cuman pada sebelum divonis kemo itu kan saya sudah merasa lega kalau papa saya seperti nyata sebaik itu. Pada saat divonis itu mungkin masih ada ketakutan aku, di mana apa aku bakal sembuh. Cuman karena sudah ada kelegaan di dalam hatiku, di mana aku sudah menemukan jawabannya untuk kebenaran papaku ini, aku ngerasa seperti bebannya itu kayak melayang, Pak. Kayak sama sekali. Sudah nggak ada beban sama sekali. Kayak sudah ini penyakit terjadi karena memang Tuhan mau meluruskan jalannya. Maka dari itu penyakit itu bakal jadi jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Apapun hasilnya, ini tuh sesuatu kebenaran yang sudah terungkap seperti itu. Jadi kalau dalam kesehatan jasmani rasanya seperti biasa aja, cuman dalam rohaninya itu, dalam kejiwaannya tuh plong banget, Pak. Ada perubahan yang luar biasa ya. Ya. Nah, sebelum rekonsiliasi itu, ketika dalam proses ke Singapura, lalu kemo, sebelum titik rekonsiliasi itu, kamu pernah kepikiran nggak misalnya kalau saya mati kira-kira gimana ya itu? Pernah kepikiran gitu nggak? Pernah. Sering banget malahan. Kepikirannya selalu kepikiran sih, tetapi nggak tahu juga bakalan kayak gimana sebenarnya. Ya, karena kadang sering orang tuh kalau kepikiran kalau aku mati gimana itu sering itu titik yang, dan itu momen kan nggak bisa dibuat-buat ya. Maksudnya kepikiran mau mati itu kalau misalnya lagi sehat, lagi baik-baik gitu, ya itu paling hanya secara teologis atau secara pikir. Kalau saya mati gimana ya? Emangnya surga ada, neraka ada, ya belum tentu ada. Itu pikiran yang biasa banget. Tapi begitu dalam keadaan sakit benar gitu ya. Karena saya kemarin ngerasain tuh bulan Maret awal-awal itu saya kena gejala COVID. Demam sampai 5 hari, dan demamnya itu saya belum pernah ngalami, di mana kepala, dada, dan perut itu harus dikasih es batu. Begitu tingginya demamnya, badan panas, de facto panas, tapi saya merasa dingin, menggigil. Tapi kenyataan badan saya panas banget, sehingga harus dikompres pakai es batu di kepala, perut, dan dada. Itu udah 5 hari. Terus saya makan hilang rasa. Nah, Indonesia waktu itu belum dinyatakan PSBB, tapi karena anak saya 2 di Singapura, dan dia keep inform mengenai informasi COVID, gejalanya segala macam, sehingga saya terus terang hari pertama masih oke, kedua oke, hari kelima itu saya terus terang ada kepikiran gitu ya. Ini kalau COVID saya mati gimana ya gitu. Jadi sampai begitu mikir mati gimana itu, waduh, hari keempat udah mulai mikir begitu, udah mulai malah nggak bisa tidur tuh. Nggak bisa tidur.
Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan kalau mati, anak udah lulus kuliah semuanya, udah kerja, istri udah mapan, pelayanan juga selama ini saya udah usahakan yang terbaik, ya saya siap juga lah. Kalau mati nggak apa-apa, tapi kalau sampai saya hidup, ya saya akan hidup bagi Tuhan. Nah, itu kan momentum yang nggak bisa disengaja atau diciptakan atau dibuat-buat. Tapi lewat momentum itu, kalau saya waktu itu saya bernasar, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kalau saya hidup, saya melayani Tuhan lebih lagi. Itu. Memang Tuhan berkali-kali bikin saya momentum seperti itu. Waktu saya ke Mentawai, naik kapal, dan ombaknya itu sepohon kelapa, itu udah sampai laptop semuanya, barang-barang udah hancur semuanya. Itu juga udah hampir mati aja. Saya udah mikir malah ini pasti kapalnya pecah. Gitu. Jadi doanya bukan Tuhan tolong, tapi Tuhan kalau pecah, saya minta pegangan kayu saya terdampar di pantai. Doanya udah minimalis begitu, gitu ya. Nah itu juga pada saat seperti itu mikir tuh mati nih. Ini kalau nggak mati mujizat. Gitu. Nah momentum-momentum seperti itu nggak bisa dibuat. Tapi ketika mengalami pergumulan itu sampai pada sebuah janji atau esensi atau menemukan sesuatu. Nah selain soal menemukan relasi dengan ayah yang pulih, dan itu sesuatu banget dalam arti wah, ini Tuhan izinkan saya sakit karena hal ini. Ada hal yang lain nggak yang sempat, makanya tadi saya tanya pernah kepikir mau mati nggak gitu. Nah kalau gitu apa tuh yang dipikirin waktu itu? Pada saat itu sih sebenarnya memang ada sih kepikiran untuk pas di momen-momen pada saat fase kemo itu ada di mana kayak bener-bener capek jalanin kemoterapi ya, dimana selalu dikasih obat, habis itu badan terasa lemas, kayak ada momen di mana udah capek, kayak udah nggak mau lah, udah capek. Kalau memang udah waktunya ya udahlah. Tapi di situ juga ngerasa kalau memang Tuhan mau aku untuk hidup, pasti Tuhan ada tujuan di mana aku untuk hidup. Mesti ada tujuannya Tuhan untuk membiarkan aku untuk tetap hidup. Jadi di situ aku udah kepikiran, Tuhan kalau misalnya memang aku dibiarin hidup, aku bakal ikutlah jalanmu. Apa yang Tuhan inginkan, aku akan ikutlah jalannya Tuhan. Seperti itu. Jadi di waktu itu sudah masih memang belum tahu sih sebenarnya jalannya Tuhan mau aku kayak gimana belum tahu, cuman di waktu itu aku udah ngerasa kalau Tuhan tuh memang ada tujuan untuk hidup, tujuan kalau misalkan aku untuk tetap hidup. Oke. Nah setelah rekonsiliasi secara mental, kejiwaan lebih plong, dan harapan sembuh tentunya menjadi lebih kuat ya, kayak harapan hidup. Kalau sebelumnya kan mungkin kayak malah pasrah dah, toh dipanggil Tuhan ya oke, tapi setelah rekonsiliasi itu harapan sembuhnya makin kuat ya. Ya, harapannya makin kuat karena yang paling utama adalah aku kayak sedih banget lah buat papaku, jadi kepikiran banget kayak gitu. Dimana aku dari kecil memang belum bisa nyenengin papaku, selalu buat marah terus. Itu salah satu yang paling dikecewain kalau bisa diomongin ya. Paling kecewa kalau misalkan aku sudah di waktu itu sudah meninggal duluan. Jadi janjinya malah lebih ke, kalau tadi saya cerita waktu saya mau mati karena gejala COVID sama di Mentawai mau kapal pecah kan janjinya Tuhan saya mau melayani. Kalau kamu waktu itu pengen kalau diperpanjang hidupnya pengen nyenengin papa gitu ya supaya selama ini nyenengin orang tua, sama kalau misalkan dibiarkan lagi pengen hampir karena melihat SOS. Jadi aku kayak ngerasa aku pengen bisa membantu orang lain lah. Sekecil apapun bantuannya, itu tuh menurutku sudah sangat membantu. Dimana dari SOS itu banyak belajar, dimana dia selalu bisa
datengin orang sakit. Seperti pada saat aku di rumah sakit, kalau misalkan ada waktu untuk menjenguk dari orang SOS, dia akan menjenguk. Kalau enggak, kalau bisa telepon pada saat aku masih bangun kayak gitu, dia bisa ada yang nelpon ke mama saya untuk ngomong sama saya juga. Jadi seperti itu. Jadi kayak ada ada kayak ada apa namanya, contoh-contoh dari SOS yang aku ingin terapkan di dalam kehidupanku juga, di mana untuk membantu orang itu sebenarnya nggak perlu yang gede-gede, yang besar-besar. Di mana membantu orang itu dalam hal kecil, hal paling kecil pun seperti salam, selamat pagi atau selamat siang kepada orang, itu bisa merubah kehidupan orang itu pada saat waktu itu. Ya, pada saat yang tepat ya, orang yang Pada lagi saat sendirian, orang yang lagi susah, lagi sakit, apalagi ya, keluar kota, bukan hanya luar negeri, katakanlah orang dari daerah aja dibawa ke Jakarta, udah bayangannya udah mahal, bahkan dengan aneka berita atau berita-berita kejadian-kejadian yang lain, orang ya, sakit kayak diperes, ada malpraktek, udah pasti berkecamuknya macam-macam tuh. Dan pada saat itu ya, ketika ada orang yang dengan tulus, dengan murni melayani, menemani, mendampingi, mendoakan, itu berarti banget ya. ya, berarti banget. Jadi, nah menurutku sekecil apapun bantuannya, walaupun ada orang yang kena masalah, sekecil apapun bantuannya itu bisa mengubah kehidupan orang tersebut. Amin, amin, amin. Ya, saya kembali ke Pak Wianto dulu. Ya, Pak Wianto, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Mungkin dari cerita atau kesaksian tadi, silakan di-unmute dulu. Ya, ya, ya. Ya, Pak, saya bersyukur sekali saya boleh rekonsiliasi dengan anak saya. Itu aja yang saya karena kalau ini terus berlangsung sampai tumbuh sampai lama dalam kehidupan mereka, mungkin nanti akhirnya menjadi hal yang sangat tidak baik dalam keluarga saya. Apalagi saya menginjak waktu-waktu masa tua. Orang tua kalau dikurang ajarin sama anaknya apa tidak sakit, Pak? Ya sakit sekali. Nah, kebanggaan seorang tua itu kan adalah anak-anaknya. Nah, kemudian kalau anaknya semakin menyerang anak orang tuanya, apa tidak sakit? Sakit Ya, sekali. Nah, bersyukurnya saya tuh Tuhan sudah selesaikan dengan baik dengan anak saya. Dan luar biasanya waktu anak saya kita rekonsiliasi, apa yang terjadi, Pak? Nah, ini secara kesehatan memang semuanya harus kita tetap jalani terus. Tetap kita jalani terus sampai akhir daripada kemo. Tapi dokternya yang ngomong luar biasa itu. Ketika diadakan, kalau tidak salah kemo kedua selesai, dokter ngomong seperti ini blasnya hilang, ini kankernya hilang. Loh kok bisa begini? Seperti itu terjadi. Dan ini saya alami. Bahkan ada dokter yang di sana yang sedang kerja praktek lah atau apa, ya toh belajar di sana, dokter Indonesia namanya Dokter Vita. Dia ngomong seperti ini, saya tidak menyombongkan diri, tapi dia yang ngomong dengan saya, Pak. Jadi bapaknya suka berdoa kok, Pak, ngomong sama dokternya situ, ya suka berdoa kok, Prof, ngomong gitu dengan dokternya. Nah, ini mujizat yang terjadi, saya alami, benar-benar itu saya alami. Belasnya sudah hilang, tapi dengan apa, Bu? Walaupun belasnya sudah hilang, kemo jalan sampai protokolnya selesai. Dan apa yang terjadi saat-saat Edwin begitu rupa diganjar dengan kemo sehingga sampai sempat dia frustasi seperti tadi Bapak ngomong, di Edwin ngomong, sampai sempat frustasi, panas tinggi. Karena waktu itu terakhir kemo kena kanker jamur di paru, Pak. Jadi bukan leukemia sudah hilang, jamur di paru tumbuh karena ada infeksi. Wow. Karena akibat pasca kemo. Karena ketika kemo itu daya tahan tubuhnya 0, semua penyakit bisa masuk. Dan parahnya kanker jamur di paru-paru itu menyerang Edwin waktu itu. Kalau jamur itu sudah sampai ke kepala, Pak, hilang itu Edwin, tidak ketulungan. Tapi bersyukur Tuhan atur semuanya sehingga panas dingin sampai 6 jam itu hampir 2 minggu, Pak. Kami yang nungguin juga
harap-harap cemas. Edwin juga sudah sangat capek untuk itu. Itu saat-saat terakhir, Pak. Jadi kira-kira 5 bulan yang sudah kami lalui. 5-6 bulan. Jadi itu sudah masa-masa rekonsiliasi kami sudah jauh. Tapi Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena waktu pertama kali Tuhan ngomong persis dengan saya ketika Edwin mulai pertama kami kelima. Dia katakan pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan aku memberikan jalan keluar. Aku memberi jalan keluar. Wes aku ikuti aja lah, Pak. Aku ikuti aja. Tuhan, sampai habis pun aku ikuti. Dan Tuhan memang luar biasa, Pak. Tuhan pulihkan hubunganku dengan anak saya. Ya walaupun waktu itu uang saya terkuras habis sebagai petinju, Pak. Saya dipukulin di sudut ring petinju. Habis saya sudah gondol. Tapi ini berkat Tuhan. Ketika Edwin pulih, sembuh dengan semuanya, Tuhan juga mulai pulihkan ekonomi saya pelan-pelan. Dan sampai sekarang saya katakan Tuhan sudah pulihkan secara sempurna ekonomi saya. Walaupun semuanya terjadi hal yang seperti itu, waduh, sungguh-sungguh membuat saya terpukul. Tapi ini pelajaran yang indah buat kehidupan saya. Nah, untuk itu juga saya diberi didikan di sana, Pak, dengan tim SOS yang ada. Ketika saya ini sedang dalam keadaan sakit, anak saya dalam keadaan sakit, saya harus perhatian khusus, fokus perhatian saya kepada anak saya. Pak Steve malah ngajak saya, ayo layani orang lain. Tinggalkan Edwin, layani orang lain. Seharian saya keliling dengan Pak Steve, dari pagi sampai sore. Keliling terus, baru pulang. Meninggalkan Edwin, pasrah dengan istri saya. Saya pasrahkan dengan istri saya. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita mempedulikan orang lain, Tuhan mempedulikan kehidupan saya. Tuhan jamah Edwin luar biasa. Dan yang terakhir, bahwa saya diberi pelajaran cara mendidik anak. Ya, jangan cara-cara kuno. Ya, cara-cara kuno. Nah, ini seringkali saya orang keras. Ini yang menjadi problem kehidupan saya, Pak. Saya orang keras. Saya orang disiplin. Saya tidak mau anak saya nanti terjadi apa-apa. Dan saya sangat kadang-kadang protektif. Ini yang saya lah seringkali saya lakukan. Dan saya diberi pelajaran hal-hal yang seperti ini. Saya banyak mendengar yang lain. Akhirnya saya mulai menata diri, walaupun tidak sempurna, tapi mulai menata satu untuk kebaikan. Nah, demikian Pak Jarok. Wow, luar biasa. Dan ketika dibandingkan dengan kebahagiaan keluarga, dibandingkan dengan relasi yang pulih orang tua anak, maka uang menjadi tidak berarti ya Pak ya. Karena kalau apa artinya orang memiliki dunia ini tapi jiwanya binasa? Apa artinya orang punya kekayaan tapi orang tua anak berantem, saling menuntut, bahkan ribut pengadilan, suami istri bubar, orang tua menghujat, aduh itu kekayaan nggak ada artinya. Tapi Tuhan izinkan lewat penyakit, keluarga dipulihkan, dan juga saya lihat, ini mungkin saya kembali ke Edwin, kalau Edwin mau menambahkan ya, waktu kemo kan sampai gundul begitu, ini sekarang bukan rambut palsu kan ya? Bukan. Edwin mau menambahkan lagi apa yang didapat dari kejadian ini, kalau ada silakan, ada mau ditambahkan. Apa hikmat apa yang benar-benar kamu dapetin dari peristiwa ini? Sudah ya, dari tadi cuman yang dapat hikmah yang paling utama adalah hubungan keluarga itu sangatlah penting. Yang pertama itu hubungan keluarga itu sangat penting, hubungan orang tua sama anak itu sangat penting, di mana sesudah rekonsiliasi dengan papi, aku jadi hubungan keluarganya jadi lebih enak. Dulu di mana nggak seneng di rumah, males kalau ada di rumah, jadi lebih suka di rumah. Haleluya. Lebih seneng kalau ketemu papi ya. Terkadang masih ada konflik, tapi konflik kecil kayak gitu, di mana memang dalam kehidupan mesti selalu ada konflik. Tapi itu tidak jadi masalah seperti yang dulu, di mana sampai kepikiran, sampai kepahitan. Malah dari konflik itu malah jadi ada hubungan yang lebih erat sama papiku. Jadi lebih ngerti lah papi orangnya kayak gimana, papi juga lebih ngerti aku orangnya kayak gimana. Kita saling support bareng-bareng. Oke.
Ya, puji Tuhan. Nah, saya lihat kamu kan mukanya seger banget, ceria. Secara kesehatan kamu pulih total ya? Ya, udah full total. Wah, Sekarang udah kadang-kadang olahraga bareng sama papa malahan sekarang. iya nih saya lihat kamu ada gambar lagi goes nih Sleman, Iya, Jogja. itu goes bareng sama papa itu pada saat itu. Wah, kalau dulu Diajak, sebelum sakit kayaknya nggak pernah ada yang goes bareng ya. ya, dulu sebelum sakit males kalau diajak papa olahraga malah males. Alah, males lah. Ngapain sama papi olahraga nggak seru. Ya. Wah, tuh. Oke, luar biasa. Terima kasih Edwin, terima kasih Pak Wianto untuk kesaksiannya. Saya percaya menjadi berkat ya buat semua yang menyaksikan nanti di acara ini karena tadi saya seperti Edwin katakan, 1-2 kalimat aja ketika disampaikan kepada orang yang tepat, itu menjadi amat sangat berarti. Nah, apalagi ini bukan cuma 1-2 kata, tapi sebuah kesaksian nyata, sebuah kisah hidup. Karena itu saya akan mengakhiri bincang-bincang kita, kesaksian kita hari ini, dengan memberikan sedikit kesimpulan dan penutup. Bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan itu punya rencana buat kita. Yeremia 29 ayat 11. Rencananya bukan rencana kecelakaan, tapi rencana masa depan penuh harapan. Rencana damai sejahtera. Tapi kalau rencananya damai sejahtera, kenapa diizinkan penyakit? Ya karena firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan yang lain juga berkata bahwa ia mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Supaya rencananya tidak gagal. Supaya orang kembali kepada rencananya. Firman Tuhan yang lain berkata bahwa ia mengizinkan segala sesuatu, pencobaan, ujian, nggak melampaui kekuatan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Jadi firman Tuhan begitu lengkap. Ketika kita kumpulkan dan kita rangkum, maka itu menjadi sebuah cerita dan nasihat. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak meninggalkan. Memang Tuhan nggak menjanjikan hidup tanpa masalah. Bahkan ketika kita benar, kita sungguh-sungguh, ketika Paulus sungguh-sungguh, dia dilempari batu. Stefanus sungguh-sungguh, bahkan dilempari batu hingga mati. Kalau Paulus waktu dilempari batu, dikira mati. Ditinggalkan orang yang melempari batu, muridnya datang, ternyata masih hidup. Tapi waktu Stefanus dilempari batu, dia nggak ketakutan. Bahkan dia berkata, aku melihat sorga. Jadi dia dalam posisi dilempari batu dan batunya mengenak badannya, dia melihat sorga, aku melihat sorga. Dia berteriak melihat sorga, sehingga orang yang melempari makin histeris. Artinya Tuhan kadang bisa mengizinkan hingga yang cukup parah, katakan kayak Stefanus dilempari batu. Tapi waktu itu Stefanus nggak takut. Dia penuh pengharapan, dia bersuka cita, karena Tuhan menyertai. Demikian juga kalau kita diizinkan sakit, adalah sangat manusiawi kalau kita takut. Kita diizinkan ada masalah, sangat manusiawi, kita bergumul, kita takut, kita cemas, kita khawatir, kalau bangkrut bagaimana, kalau mati bagaimana, tapi ada momen-momen tertentu di mana Tuhan hadir. Lewat firman-Nya yang berbicara dalam hati kita, lewat hamba Tuhan yang mengunjungi kita, lewat nasihat. Dan hari ini saya berharap Tuhan datang lewat program ini, kepada Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, Tuhan datang, lewat pernyataan-pernyataan Pak Wianto dan Andre, lewat firman Tuhan, walaupun singkat, tapi inilah pesan buat Bapak Ibu untuk tetap punya pengharapan, dan kalau mengalami sesuatu terjadi, mulai bergumul, apa yang Tuhan maksud dari hal ini. Karena setiap peristiwa selalu ada hikmahnya, setiap peristiwa selalu ada pelajarannya. Dan ketika mendapatkan pelajaran itu mutiara yang luar biasa, yang lebih berharga dari yang hilang. Memang biaya pengobatan tidak murah. Tapi ketika keluarga dipulihkan, orang tua anak dipulihkan, maka cepat atau lambat pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan kembali terjadi. Sehingga kalau harus dibandingkan, maka tentu hari ini dibanding belasan tahun yang lalu, maka hari ini adalah hari
di mana lebih bahagia. Karena itu saya berdoa Bapak Ibu yang saat ini juga sedang mengalami masalah, baik penyakit atau masalah yang lain, Bapak Ibu menemukan jalan keluar, Bapak Ibu menemukan hikmat, Bapak Ibu menemukan kekuatan. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat Pak Bianto dan Edwin yang hari ini bersaksi menghadapi leukemia dan menghadapi pembiayaan pengobatan, menghadapi hari-hari yang harus dikemo dari waktu ke waktu, menghadapi kegelisahan dan putus harapan, tapi kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Bahkan Tuhan membuat Pak Wianto dan Edwin boleh membangun dan mengalami relasi yang baru, hubungan yang baru, yang penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur buat Pak Wianto dan juga buat Edwin yang menemukan tujuan hidup untuk sekarang setelah merasakan bagaimana merasakan penyertaan lewat orang-orang yang melayani dan juga sekarang komitmen untuk ikut melayani orang-orang lain, melayani orang-orang sakit dengan apa yang bisa dilakukan walaupun itu adalah doa, kunjungan, perhatian. Tapi karena Edwin sudah pernah merasakan kesendirian di rumah sakit, Pak Wianto dan Ibu dan Edwin pernah merasakan kesendirian dalam perantauan negeri asing, maka juga merasakan hal-hal yang berarti pada waktu itu. Dan sekarang Tuhan berkati komitmen mereka untuk melayani Tuhan dan menjadi berarti bagi orang lain. Menjadi berarti dalam hidup ini. Melalui penyakit yang Tuhan izinkan, mereka punya obsesi hidup yang baru bahwa hidup ini mau berarti, mau bermakna. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Untuk yang ada masalah dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada kekuatan, ada penyertaan Tuhan. Mujizat masih ada, kami percaya kesembuhan terjadi, permasalahan diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu semuanya, itulah acara kita hari ini, program SOS, bekerja sama dengan keluarga Indonesia Bahagia dalam serial mengenai kesaksian yang mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Sampai jumpa di dalam kesaksian selanjutnya. Tuhan memberkati.